Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pater Adi Tiala SVD, senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda di hari Sabtu 6 Februari 2021, di hari peringatan wajib Santo Paulus Miki dan teman-temannya martir. Santo Paulus Miki dan teman-temannya, mereka mengorbankan nyawa mereka mati karena cinta mereka akan Kristus, karena iman mereka akan Kristus, membuat mereka tidak ragu untuk mengalami penderitaan, bahkan mengalami kemartiran. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan soal bahwa kita orang-orang Kristiani, kita para pengikut Tuhan Yesus, belas kasih harus menjadi prioritas dalam segala aspek kehidupan kita, dan itu harus terjadi kapan saja dan di mana saja. Belas kasih menjadi landasan pertimbangan kita yang utama dan prioritas pertama ketika kita melakukan sesuatu. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil yang akan kita dengarkan, yang kita baca, kita akan berjumpa dengan cerita bagaimana para murid Yesus ketika mereka kembali dari tugas perutusan mereka menceritakan dengan penuh semangat bagaimana apa yang mereka alami, bagaimana mereka mewartakan kabar baik itu. Dan Yesus, seorang yang luar biasa, seorang yang penuh pengertian, dia tahu bahwa para muridnya capek, para muridnya lelah, mereka butuh istirahat. Karena itu Yesus ajak mereka untuk bertolak ke seberang, untuk istirahat, untuk sedikit rileks dari apa yang sudah mereka perbuat, dari kerja yang luar biasa yang mereka buat dalam tugas perutusan. Tapi dalam Injil kita tahu ketika mereka tiba di seberang, ada begitu banyak orang yang sudah menunggu. Dan dikatakan tergerak oleh belas kasihan, Yesus kemudian mengajar mereka, mengajar orang banyak yang sudah menunggu itu. Saudara dan saudariku seiman, apa yang terjadi bahwa Yesus bukannya menolak orang banyak itu, tetapi kemudian mengajar mereka. Padahal kita tahu mereka bertolak ke seberang untuk beristirahat sejenak. Buat Yesus, belas kasihan harus menjadi tetap prioritas utama dalam situasi mana saja. Ketika mereka capek, ketika mereka lelah. Tapi Yesus melihat orang banyak seperti domba yang tak bergembala. Belas kasihan kemudian menggerakkan dia untuk mengajar, untuk memberikan lagi yang terbaik buat orang-orang yang haus akan sesuatu yang baik, lapar akan sesuatu yang baik. Dan dengan itu, saudara dan saudariku seiman, Yesus mau mengajarkan para muridnya bahwa dalam karya perutusan mereka pun belas kasihan harus menjadi landasan pertimbangan yang utama ketika mereka berbuat sesuatu. Saudara dan saudariku seiman, saya kira pesan buat kita yang adalah para pengikut Yesus zaman ini, yang adalah murid-murid Tuhan zaman ini, yang Yesus sendiri utus, Yesus panggil sendiri, dan Yesus utus kita untuk pergi mewartakan kabar baik, mewartakan Dia kemana saja, di mana saja kita berada, dengan posisi yang kita punya, dengan panggilan yang kita punya, kita masing-masing punya, entah sebagai para biarawan-biarawati, romo, dan juga dalam hidup berkeluarga, sebagai ayah, ibu, anak-anak, orang muda. Semua kita yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan sendiri, kita diminta oleh Tuhan, belas kasih harus menjadi prioritas pertama dalam segala pemikiran dan tindakan kita, dalam segala perkataan kita. Belas kasih harus keluar dari mulut kita,
Belas kasih harus keluar dari dalam diri kita untuk membuat orang lain menjadi berarti, menikmati kebaikan Tuhan, mengalami Tuhan. Saudara dan saudariku, di samping itu Yesus juga minta kita, marilah kita menjadi gembala satu sama lain. Marilah kita saling memberikan kekuatan, memberikan support, menolong agar kita semua boleh berjalan kepada Tuhan. Agar kita semua boleh sampai kepada Tuhan. Kelelahan, kekeringan, kecapaian yang kita alami, segeralah kita minta kekuatan dari Tuhan. Biarlah orang lain menginspirasi kita agar kita boleh kembali segar dari kecapaian rohani kita, dari kelelahan rohani kita. Biarlah sabda Tuhan yang kita dengar setiap hari memberikan kepuasan kepada kita, kekuatan kepada kita. Saudara dan saudariku seiman, mari dalam perjuangan hidup kita setiap hari, kita biarkan belas kasih menjiwai hidup kita. Belas kasihan menjadi sikap utama kita. Dan dengan itu orang lain mengalami bahwa mereka tidak hidup sendirian. Mereka tidak seperti domba tak bergembala. Tapi kita satu sama lain, kita saling mengembalakan agar kita semua bergerak satu arah menuju Tuhan saja. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala rahmat karunia yang sudah kami terima. Kami mohon bantuan-Mu agar kami yang sudah Kau panggil sendiri, kami yang sudah Kau utus untuk mewartakan kabar baik-Mu, belas kasihan selalu menjadi sikap dasar hidup kami, dan kami boleh menjadi gembala satu sama lain, mengantar kami sendiri untuk selalu berjalan dalam satu arah kepada-Mu saja. Berkatilah kami, tolonglah kami, kuatkan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu, kita sekalian semua yang kita sayangi, segala usaha rencana kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.